Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Azizah dengan NIM 20212121012, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 3. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung atau menentukan awal waktu sholat wajib. Di sini saya akan menentukan atau menghitung awal waktu sholat wajib di daerah saya, yaitu di Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung atau menentukan awal waktu sholat wajib, kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan menentukan atau menghitung awal waktu sholat zuhur pada 26 Maret 2020. Menghitung awal waktu sholat zuhur ini sangat mudah dan singkat, karena data yang kita perlukan hanya ada 3, yaitu ada bujur tempat, ada equation of time, dan bujur daerah. Equation of time ini bisa kita peroleh dari buku Epermis. Di sana kita bisa mencari dengan menentukan tanggal lahir kita. Kemudian perhitungannya juga sangat mudah, yaitu kita pertama-tama menghitung MP meridian pas dengan rumus 12 min E. Kita masukkan angkanya, kemudian kita akan menemukan hasilnya. Kemudian interpolasi, kita menghitung interpolasi, yaitu bujur tempat min bujur daerah dibagi 15, yaitu kita masukkan angkanya, kemudian dibagi 15, ketemu hasilnya 0 derajat 25 menit 24 detik. Kemudian jika kita sudah menghitung meridian pas dan interpolasi, kita akan menentukan awal waktu zuhur dengan rumus MP min interpolasi. Kita masukkan angka yang sudah kita cari tadi, MP min interpolasi, kemudian kita dapat mengetahui hasilnya, yaitu 11 derajat 40 menit 7 detik. Kemudian awal waktu zuhur itu kita jumlahkan dengan ikhtiyat, yaitu MP min interpolasi ditambah dengan ikhtiyat. Kita masukkan angkanya, kemudian kita akan menemukan hasilnya, yaitu sekitar pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung awal waktu sholat asyar pada 26 Maret 2020, yaitu dengan rumus MP min interpolasi plus tinggi matahari dibagi 15 ditambah dengan ikhtiyat. Rumusnya sama, kita mencari MP, kita mencari interpolasi. Yang membedakan adalah kita di sini dalam menentukan waktu sholat asyar, kita harus mencari tinggi matahari atau kotan H matahari dengan rumus tan lintang min deklinasi plus 1. Lalu kita akan menghitung dengan cos T matahari, yaitu dengan rumus min tan lintang tan deklinasi plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Kemudian datanya juga sama, yaitu akan tetapi di sini kita membutuhkan data lintang dan data deklinasi matahari. Data lintang dan data bujur tempat ini bisa kita peroleh dari handphone, yaitu Maps ataupun Kompas. Kemudian jika equation of time dan deklinasi matahari itu bisa kita cari di buku Epermis dengan mencari sesuai dengan tanggal lahir kita. Kemudian bujur daerah itu jika kita tinggal di waktu Indonesia Barat, maka bujur daerahnya itu 105 derajat. Kemudian perhitungannya sama, yaitu pertama-tama kita mencari meridian pas, kita mencari interpolasi, dan yang membedakan tadi kita mencari tinggi matahari, yaitu kita masukkan rumusnya tan lintang min deklinasi plus 1, kita masukkan angkanya,
Akan tetapi ini kita hitung terlebih dahulu, lintang dan deklinasinya kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita ketemu hasilnya tan 10 derajat 6 menit 52 detik. Lalu kita hitung terlebih dahulu ini tan 10 derajat 6 menit 52 detik ini. Lalu kita ketemu hasilnya akan ketemu 0,17838724402. Lalu kita jumlahkan 1. Kita ketemu hasilnya akan ketemu. Kemudian di X min 1, setelah ketemu hasilnya ini, kita shift-kan, lalu kita tan, dan kita ANS. Kemudian hasilnya kita derajatkan, akan ketemu yaitu 42 derajat 9 menit 38.07 detik. Kemudian kita mencari cos tinggi matahari. Kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan semua angka-angkanya. Jika kita sudah menemukan hasilnya, lalu kita ubah ke shift cos hasilnya, lalu kita derajatkan, akan ketemu T-nya yaitu 46 derajat 52 detik. Kemudian hasil akhir awal asarnya kita cari yaitu MP min interpolasi plus tinggi matahari dibagi dengan 15. Kita masukkan angkanya, lalu kita jumlahkan dengan tinggi matahari, lalu dibagi 15. Hasilnya akan ketemu yaitu 14 derajat 47 menit. Kemudian awal waktu asar itu kita jumlahkan dengan ihtiyat. Rumusnya sama, hanya dijumlahkan dengan ihtiyat saja. Ihtiyat itu bisa kita jumlahkan sekitar 1 sampai 3 menit. Kemudian kita masukkan angkanya dan kita akan menemukan hasilnya yaitu awal waktu asyar dengan ihtiyat itu sekitar pukul 14.49 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan menentukan perhitungan awal waktu sholat maghrib pada tanggal 26 Maret 2020, di mana data yang kita butuhkan yaitu ada lintang, bujur tempat, kemudian ada equation of time, lalu ada deklinasi matahari dan bujur daerah. Lalu ada satu lagi yaitu tinggi matahari. Tinggi matahari di sini sudah ditentukan atau sudah ada rumusnya yaitu min 1 derajat kalau waktu maghrib. Kemudian kita hitung mulai dari meridian pasnya kita hitung, lalu interpolasinya kita hitung, lalu kita menghitung sudut waktu matahari atau cos T tinggi matahari. Jika sudah ketemu hasilnya, lalu kita masukkan yaitu awal waktu maghrib, yaitu rumusnya MP min interpolasi ditambah T matahari dibagi dengan 15. Kita masukkan yang sudah kita cari tadi semuanya datanya. Kemudian kita akan menemukan hasilnya atau jamnya awal waktu maghrib yaitu pukul 17.42 WIB. Kemudian awal waktu maghrib itu bisa ditambahkan dengan ihtiyat dengan rumus MP min interpolasi plus tinggi matahari dibagi 15 dijumlahkan dengan ihtiyat, atau jumlah tadi awal waktu maghrib tadi ditambah dengan ihtiyat, bisa ditambahkan dengan 1 sampai 3 menit yaitu sekitar pukul 17.44 WIB. Kemudian untuk menghitung awal waktu Isya pada tanggal 26 Maret 2020, perhitungannya sama dengan maghrib tadi, yaitu data yang kita butuhkan lintang, bujur tempat, equation of time, deklinasi matahari, bujur daerah, dan tinggi matahari. Tinggi matahari ini berbeda dengan waktu Isya, maghrib. Tinggi matahari waktu Isya ini yaitu
min 18 derajat. Kemudian perhitungannya juga sama, kita pertama mencari meridian pas, interpolasi, lalu kita mencari sudut waktu matahari atau cos T tinggi matahari. Kemudian jika kita sudah menemukan hasilnya, kemudian kita hitung awal waktu isya dengan memasukkan rumus seperti tadi, yaitu MP min interpolasi plus T tinggi matahari dibagi 15. Kita masukkan datanya yang sudah kita cari tadi, kemudian kita menemukan hasilnya yaitu pukul 18.51 WIB. Kemudian awal waktu isya jika ditambahkan dengan ikhtiyat yaitu sekitar pukul 18.52 WIB. Ikhtiyat itu tadi sama, yaitu ditambahkan sekitar 1-3 menit. Jadi rumusnya maghrib dengan isya itu sama, yang membedakan cuman hanya ini saja, tinggi matahari. Kalau maghrib tadi min 1 derajat, kalau isya itu min 18 derajat. Kemudian kita akan menghitung awal waktu subuh pada 26 Maret 2020. Datanya sama, yaitu ada lintang, ada bujur tempat, ada equation of time, ada deklinasi matahari, ada bujur daerah, dan tinggi matahari. Tinggi matahari ini saya menggunakan minus 18 derajat seperti waktu isya karena saya menggunakan patokan yang Muhammadiyah. Jika menggunakan patokan yang Nahdlatul Ulama atau pemerintah, yaitu tinggi mataharinya sekitar minus 20 derajat. Kemudian perhitungannya sama, yaitu kita mencari meridian pas, kemudian kita mencari interpolasi, kemudian selanjutnya mencari sudut waktu matahari, cos tinggi matahari. Hasilnya jika sudah ketemu tingginya, kemudian kita cari awal waktu subuhnya dengan rumus MP min interpolasi. Min di sini tandanya min karena jika kita mencari awal waktu subuh itu dikurangi. Beda dengan kita mencari awal waktu maghrib dengan isya itu dijumlahkan, tetapi jika mencari awal waktu subuh itu dikurangi. Lalu tinggi matahari dibagi 15. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Kemudian kita ketemu hasilnya yaitu sekitar pukul 4.28 menit. Lalu awal waktu subuh ini kita jumlahkan dengan ikhtiyat, yaitu dengan rumus seperti biasa, MP min interpolasi min tinggi matahari dibagi 15 dijumlahkan dengan ikhtiyat. Hasilnya yaitu sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung dan menentukan awal waktu sholat wajib. Terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.